Good evening ladies and gentlemen, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya pengen kasih update untuk Cardano. Kenapa Cardano? Karena request tentunya. Ya, jadi ada beberapa teman-teman dari Telegram saya mengadakan vote dan ternyata resultnya itu adalah Cardano dan XRP. Itu selisihnya dikit banget, tipis banget, sekitar 1%, 2%-an. But anyway, karena yang win Cardano, kita akan bahas Cardano. Dan saya sempat sempat sedikit teralihkan perhatiannya ya, karena di komen YouTube itu banyak banget yang request BTT ya, atau BitTorrent. Kalau misalnya menurut teman-teman itu oke untuk dibahas, please leave your comment ya di bagian kolom komen, cukup dengan BTT ya. Lalu setiap yang keluarin komen BTT di like aja. Oke, jadi kita up BTT-nya supaya saya pengen tahu nih kira-kira dari sekian banyak token mana yang lebih prefer dibahas sama teman-teman dari segi technical analysisnya. Oke, so tanpa berpanjang lebar langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya untuk si Cardano dulu. Nah, before saya bahas tentang Cardano, ada baiknya kita bahas tentang Bitcoin dominance dulu. Kenapa? Ya, simple teman-teman ya. Chartnya bukan yang ini. Kenapa simple? Karena gini, balik lagi Bitcoin dominance ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan altcoin ya. Jadi kita perlu ketahui kira-kira Bitcoin dominance ini potensinya seperti apa ya pergerakannya gitu. Nah, so far sih kalau misalnya kita lihat teman-teman untuk closing daily ya, kita berbicara closing daily kemarin, Bitcoin dominance itu akhirnya dia berhasil membreak lagi kisaran area ini dan sekarang dia bergerak di kisaran 46,13% ya. Dengan kondisi tadi kalau nggak salah lihat hari ini total market crypto ya, total market cap crypto hari ini mengalami penurunan di sekitar 0,5% so far ya, 0,5%. Dan artinya tentu karena Bitcoin dominance-nya juga minus ya, berarti memang Bitcoin itu banyak yang keluar gitu ya. Mungkin banyak yang di taking profit lah, sementara kita mungkin bisa berpikir seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ngeliat Bitcoin dominance saat ini, saya pikir masih ada peluang dia untuk kembali penguatan gitu ya, yang artinya otomatis untuk altcoin mungkin harus sedikit lebih bersabar ya, karena pasti akan ketahan oleh penguatan si Bitcoin dominance ini. Dan simple Bitcoin dominance penguatan artinya justru secara money flow atau uang gitu di dalam market crypto itu lagi beralih ke Bitcoin. Simpelnya kayak gitu teman-teman ya. Jadi hopefully Bitcoin dominance sebenarnya kita expect dia bisa mencapai area resistance di 48,9%. Dan kalau misalkan anggaplah ya dia di sini ada ketahan gitu ya di kisaran 0,786 atau Fibo 78,6%, terus kita melihat dia ada decline seperti ini, maka itu akan sangat baik gitu ya untuk pergerakan altcoin. Tapi kalau misalkan ternyata belum saatnya ya berarti masih akan dipam lagi anyway teman-teman ya. Dan tentunya hal itu sangat mungkin terjadi mengingat Bitcoin sedang mau mencoba untuk ngetes level all time high-nya, yang artinya itu wajar terjadi ya. Sekarang Bitcoin mau new all time high, gimana ceritanya kalau Bitcoin dominance-nya itu nggak kena impact gitu kan? Udah pasti kena impact dan udah pasti market flow-nya itu money flow-nya itu lagi ke arah Bitcoin. Oke? Simpelnya seperti itu. Let's go. Kita bahas sekarang ke arah Cardano-nya. Jadi paham ya teman-teman ya. Kalau misalnya ini mengalami penguatan, of course beberapa altcoin itu pasti masih akan stagnan di sana-sana aja. Oke? Itu aja dulu pesan dari saya. Nah, untuk saat ini teman-teman, ini sebenarnya ada satu pattern yang saya perhatikan ya, dan ini menurut saya sangat berpengaruh terhadap pergerakan Cardano ke depannya. Secara garis besar kita ngelihat di sini itu bisa berpotensi membentuk yang namanya descending triangle ya. Kalian bisa lihat di bagian atasnya itu udah berkali-kali dites juga ya level resistance-nya, dan di bagian bawahnya itu sudah ada 2 kali dites level support-nya. Nah, selain daripada si descending triangle ini, kita juga perlu ketahui bahwa sebetulnya di dalam ini terbentuk semacam symmetrical triangle ya. Kita bisa lihat kurang lebih gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan let's say nanti dia breakdown gitu ya, ada kemungkinan kita masih bisa ketahan di kisaran area sekitar $1,9 ya. Ini area-area yang sebetulnya berpotensi menjadi descending triangle itu sendiri. Dan kalau misalnya ngelihat saat ini sebenarnya teman-teman, bagian resistance yang cukup penting dari si Cardano itu sendiri adalah area all time high-nya dia yang terakhir di kisaran 16 Mei ya kurang lebih ya.
Tuh ya, kalian bisa lihat ya. Jadi kisaran 16 Mei itu terbentuk sebuah area baru ya, atau major resistance daripada si Cardano. Dan karena kita tidak mampu mempertahankan area tersebut, jadi kita sekarang bisa dikatakan bermain di bawah area tersebut ya. Kalian bisa cek di sini ya. Ini ketahan, finally it breaks down ya. Setelah breaks down, kita terbalik posisinya. Pada saat dia mau penguatan malah ketahan gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngelihat Cardano mengalami penguatan, itu PR-nya cukup banyak teman-teman. Pertama, dia ada major resistance yang ada di sini ya. Itu pertama. Kedua, ada area symmetrical triangle atau resistance dari symmetrical triangle ini. Itu juga sama menjadi salah satu penyebab tahanan si Cardano. Oke. Nah, sebenarnya untuk symmetrical triangle nanti akan ada saya bahas sedikit ya teman-teman di time frame 4 jam, karena menurut saya ini sedikit perlu kita concern ya. Dan ya sebenarnya anyway nggak terlalu parah banget sih, tapi sangat berpengaruh untuk pergerakan kedepannya gitu ya. Jadi saya pikir untuk Cardano pertama kita perhatikan area ini dulu guys ya. Let's say nanti dia berhasil breakout ya, kalian bisa ukur menggunakan symmetrical triangle yang terbentuk di sini. Jadi kalau misalkan dia breakout ke arah atas, well, I think kita bisa ngetes lagi sampai ke kisaran area all time high-nya terakhir ya, atau resistance kuatnya dia di kisaran $2,9 ya, atau $3 terakhir. Dan begitu pula kalau misalkan dia breaknya ke arah bawah atau breakdown ya, maka kalau misalkan dia breakdown, simple banget kita akan balik lagi ngetes resistance yang kurang lebih berada di kisaran area $1,5 ya, itu menjadi sangat berpotensi. Dan perlu diingat bahwa kalau misalkan dia breaknya ke arah bawah atau breakdown ke arah bawah, kita juga sebenarnya ada yang namanya si descending triangle ini. Jadi ini kita perlu perhatikan teman-teman ya. Jadi ya potential target dia bisa jadi cukup dalam koreksinya. Tapi ini karena saya menggunakan chart logarithmic ya. Nah kalau misalnya tidak menggunakan chart logarithmic ya $0,7 anyway. Tapi menurut saya saat ini secara probabilitas itu adalah probabilitas yang cukup terbilang kecil ya dibandingkan dengan dia posisi breakout ke arah atas. Karena kalian bisa lihat ya, sekarang kita benar-benar udah lagi deket banget sama resistance lainnya, jadi tinggal masalah waktu aja dan tinggal masalah konfirmasi aja. Anyway, kalau misalnya kita ngelihat penguatan dia pada saat dia breakout, yang saya pingin lihat itu bukan cuma sekedar begini ya teman-teman ya, lalu dia sideways kayak gini. Menurut saya itu akan menjadi tidak begitu strong untuk breakoutnya. Yang saya cari adalah dia breakout itu harus dalam kondisi yang sangat signifikan. Saya ngomong apa sih? Jadi baru untuk time frame daily-nya itu bisa dikatakan confirm gitu ya. Jadi saya pengen ngeliat si Cardano ini at least dia bisa close back di atas $2,3 aja, atau kisaran area $2,4 lah. Itu udah benar-benar confirm yang menurut saya Cardano ini akan meneruskan penguatan gitu loh. Dan seperti yang kita lihat teman-teman, untuk Cardano sendiri saya asumsikan ini adalah ABC correction pattern-nya dia, dan setelah ABC correction pattern kita mengalami sideways yang cukup panjang di kisaran area ini. Nah, bagi saya berdasarkan pengalaman sih, sideways yang terbentuk ini biasanya bisa berupa kondisi akumulasi yang sedang berlangsung, dan sideways itu nggak harus ngebentuk semacam range kayak gini ya teman-teman ya. Dia nggak harus bentuk range kayak gini. Sometimes dia juga ngebentuk kayak semacam triangle ini gitu. Oke. Nah, ini yang saya pengen bahas sama teman-teman tadi untuk time frame hourly-nya ya. Sebenarnya waktu lalu saya sempat asumsikan triangle kita itu sudah break ya. Dan ini yang sekarang sedang terjadi. Jadi di balik triangle yang lebih majornya itu ada yang minor ya. Kalian bisa lihat yang kecil ini, saya hilangkan dulu ya. Nah, kalau misalkan demikian ini adalah triangle kita, maka posisinya itu kita sudah breakdown, dan saat kita breakdown itu sekarang kita malah membentuk semacam chart pattern lagi yang dikenal dengan rising wedge pattern. Dan artinya kalau misalkan dia breakdown lagi, maka ada potensi kita akan ngetes lagi ke kisaran area $2. Jadi berhati-hati buat teman-teman yang lagi mau trading Cardano, jangan buru-buru, kalian perlu melihat beberapa konfirmasi ya. Kalau saya pribadi saat ini preference saya adalah wait and see, oke. Baru nanti setelah kita dapat konfirmasi jelas, saya baru akan re-entry kembali gitu. Sementara kalau untuk spot, saya personally sudah memang ada mulai melakukan cicilan transaksi ya. Saya udah mulai beli sebagian untuk Cardano ini. Oke, so far itu aja mungkin yang bisa saya berikan update untuk si Cardano. Jadi kalian perhatikan ya proses akumulasi ini. Ingat, kalian bisa lihat ya, ini adalah pergerakan penurunan yang sangat impulsif. Lalu somehow di area ini kita mulai melihat dia ada yang namanya proses transisi gitu ya. Jadi sudah mulai sideways, dan artinya kita tinggal menunggu konfirmasi aja. Breakout, oke, and then higher low, confirm, oke, check, higher high, higher low, and then breakout lagi.
disinilah area terbaik ya untuk kita melihat Cardano dan juga untuk kita follow up si Cardano untuk jadi cuan. Oke, kurang lebih itu aja update saya seputaran Cardano. Thank you very much for watching this video. I hope you guys like this video, dan kalau kalian suka jangan lupa leave your thumbs up. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya atau update berikutnya. God bless you all. Cheers.